Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk semua berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan atas kami. Kami bersyukur juga untuk kesempatan di hari baru ini. Kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana Tuhan yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 8 dan 9. Tertulis demikian. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Saudara yang dikasih Tuhan, bulan Mei 1998 adalah bulan yang kelam bagi sebagian orang di Jakarta dan di beberapa kota lainnya. Dan termasuk pada saat itu bagi calon papa dan mama mertua saya. Mereka tinggal di Jalan Pangeran Tubagus Angke, dekat sungai atau Kali Angke, di sebuah ruko 3 lantai yang saat itu dijadikan sebagai tempat kos. Dan di tanggal 14 Mei 98, tempat tinggal mereka dimasuki begitu banyak orang dan dibakar. Mereka berhasil keluar dari situ tanpa membawa barang apapun, hanya baju di badan saja. Dan sangat disayangkan karena beberapa penghuni kos mengalami pelecehan dan ada yang meninggal. Saat itu tidak ada orang yang bisa diharapkan. Tentara atau polisi tidak ada yang menolong. Uang dan harta tidak dapat memberi perlindungan. Pengharapan hanya bisa digantungkan pada Tuhan, Sang Pemberi hidup dan Pemberi pertolongan sejati. Dalam Mazmur 118 ayat 8-9 ini dikatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Percaya kepada manusia berbicara tentang percaya pada kekuatan atau kemampuan manusia biasa. Ini bisa berarti bahwa kita mengandalkan teman, mengandalkan seorang kenalan, mengandalkan seorang tokoh tertentu dan mempercayai dia, atau mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita. Percaya kepada bangsawan di sini berbicara tentang sikap pengandalan akan kekuasaan, pengandalan akan kekayaan, mengandalkan pejabat, mengandalkan orang yang punya pengaruh dan kekuasaan tertentu. Memang betul bisa saja ada orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Ada penguasa yang bisa diharapkan. Tapi itu tidak bisa menjadi fokus utama kita. Dan kita tidak bisa benar-benar mengharapkan mereka, saudara. Sebab pertolongan yang sejati itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan pertolongan. Dan Tuhan bisa memakai orang-orang untuk menolong kita. Tapi jangan arahkan fokus dan pengharapan kita kepada manusia, kepada harta, kepada kekayaan. Kita harus berfokus untuk mengandalkan Tuhan. Pemazmur sadar bahwa hidupnya dan keberadaannya benar-benar merupakan kemurahan Tuhan. Sebab dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam situasi yang mengancam nyawa, di mana tidak ada yang bisa dia andalkan, bahkan sahabat mengkhianatinya, orang-orang terdekat meninggalkannya, di saat-saat itu ia menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat dia harapkan dan menjadi tempat perlindungannya. Para penguasa dunia ini seringkali berubah-ubah dan tidak dapat dipercaya. Tapi Tuhan tetap pada janjinya. Firman-Nya ya dan amin, dan ia tidak berubah.
kasih-Nya tetap, dan pertolongannya dapat diandalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah andalan kita. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus kita yang dapat kita percayai. Di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada berkat, pemeliharaan, damai sejahtera dan sukacita. Mari andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita, berlindung padanya, Sang Juru Selamat dan pemberi kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami menyadari Engkau Tuhan, satu-satunya penolong kami, satu-satunya tempat perlindungan yang dapat kami andalkan. Kami sadar perlindungan yang sejati hanya ada pada-Mu Tuhan, bukan pada manusia, bukan pada kekayaan, bukan pada penguasa. Engkaulah Tuhan yang dapat menggerakkan, Engkaulah yang dapat menolong dan menyediakan perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan, berharap kepada-Mu, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan siapapun juga. Tolong kami, pimpin kami selalu, arahkan hati kami untuk memandang kepada-Mu, serta selalu berharap pada pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran-Mu dan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Sertai kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam pelayanan dan dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Buatlah kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang mengalami masalah persoalan, yang sedang down, putus asa, kecewa, kehilangan pengharapan, yang sedang mengalami ketakutan, dilanda kecemasan. Lawatlah setiap kami. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada semangat baru, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.